sehat ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf diganggu waktunya ya Pak ya. Silakan. Kita mau ngobrol-ngobrol masalah paradigma dilema etika. Oh iya. Begitu Pak. Selama Bapak memimpin sekolah ini, kira-kira Bapak menemukan nggak sih kasus-kasus mengenai paradigma dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Kalau dilema etika secara khusus itu nggak ada kelihatannya sih. Ya. Jadi kelihatannya semua berjalan baik. Jadi saya tantangannya nggak begitu berat di sini. Dan maka saya enjoy banget. Indikasinya kayak apa Pak? Misalnya kalaupun ternyata kayaknya pernah gitu ya, terjadi kayak gini nih dilema etika yang terjadi di sekolah tuh kayaknya pernah ada gitu. Saya harus menyelamatkan anak misalnya, tapi kok ada nilai kasihan, tapi saya harus memutuskan secara adil gitu. Pernah nggak Pak terjadi Ya, seperti kalau itu? seperti itu dilema sih banyak. Tapi kalau dilema etika itu jarang sekali. Jarang. Tapi ada juga sih waktu anak kita yang kelas 8 waktu itu ya. Ya tadi kayak Mas bilang tadi, waktu itu kan mau kenaikan kelas ya kan. Kenaikan kelas ternyata anak ini di luar. Ya sebenarnya bisa dikatakan etika, bisa dikatakan enggak juga. Anak ini kan jarang masuk, ya kan. Kemudian sama gurunya kadang-kadang kurang sopan, ya kan. Nah kan etika itu kan kurang sopan. Sementara kita ada anak yang lain itu yang rajin, ya kan, sopan, kan tolak belakang ini. Nah dilema itu ternyata harus kita putuskan. Memang kadang-kadang kita sebagai pemimpin itu keberanian kita memutuskan. Resiko itu udah pasti ada. Dimanapun kita nggak nyaman, pasti ada resiko. Salah satunya tadi. Oh berarti hanya itu kita naikkan. Iya, berarti hanya yang terjadi biasanya kontradiktif ya Pak ya? Iya. Belum pernah ada kejadian yang sama-sama memiliki satu kebenaran, satu nilai kebajikan universal yang diyakini gitu. Iya. Bapak memutuskan satu hal berat gitu karena kasihan, karena rasa peduli, tapi harus ada keadilan di situ. Iya, iya. Karena ini juga bertentangan sama nilai kemanusiaan juga gitu. Belum pernah ya berarti ya Pak ya? Berarti Belum selama pernah ini istimewa. mengalami dilemanya secara yang kontradiktif saja ya. Berarti yang memutuskan secara benar salah aja ya Pak, berarti belum sama-sama benar gitu ya. Oke. Terus kalau nih Pak, kalau dalam kepemimpinan Bapak mendapatkan sebuah kasus yang tadi saya bicarakan, yaitu kasus dilema etika yang menurut Bapak ini sama-sama benar loh, nilai ini sama-sama benar dan Bapak harus memutuskan satu di antaranya, kira-kira bagaimana atau apa yang akan Bapak ambil? Kalau dilema dan harus kita putuskan, itu untuk memutuskan kan kita harus pikir panjang, kemungkinan terjadi itu apa, kalau ini bagaimana efeknya, kalau ini bagaimana. Tapi kita sebagai pemimpin itu harus memutuskan. Pahit itu harus diputuskan. Justru kita ngeri kalau nggak diputuskan itu ngambang. Jadi apapun yang terjadi harus kita putuskan. Iya. Biasanya kalau Bapak memutuskan atau dalam mengambil keputusan itu, ada nggak sih Bapak dibantu orang lain atau benar-benar Bapak memikirkan sendiri atau memang butuh orang lain untuk membicarakan hal ini gitu Pak? Ya tergantung kasusnya. Kalau misalnya masalah sekolah itu kadang-kadang saya diskusi sama wakil, tapi kadang-kadang hal mendadak harus kita putuskan, saya putuskan sendiri dari situasional. Situasional. Tergantung apa yang dihadapi gitu ya Pak ya? Iya. Jadi nggak selamanya kita mesti discussion itu enggak. Iya. Kadang-kadang saya putuskan sendiri, kadang-kadang saya ini harus diskusi. Berarti Bapak nih biasanya kalau sedang menghadapi suatu problema atau kasus-kasus tertentu, itu biasanya dalam pengambilan keputusan tuh biasanya Bapak menjadwalkan waktu tertentu atau langsung memutuskannya dalam hari itu juga biasanya? Ini tergantung kasus juga nih. Misalnya agak lama gitu kan, mesti kita ya kita tunda mungkin berapa, mungkin 2 hari besok kan baru kita putuskan. Tapi kalau insiden ini harus diputuskan sekarang, ya kita ambil keputusan sekarang. Misalnya
waktu COVID kemarin kan, Iya, betul. ya anak-anak kena ini harus kita putuskan kan, nggak mesti rapat-rapat langsung kita putusin kan udah anjuran dari dinas ada COVID langsung kita kemarin kan langsung belajar di rumah kemarin Iya. salah satunya itu. Kalau udah ada yang pasti ya langsung kita putuskan. Oh, berarti memang ada yang mendasari ya Pak, Iya. karena ada instruksi dari dinas, atau kalau memang tidak ada instruksi bisa dibicarakan dengan Betul. para wakil. Biasanya Iya. kita situasional ya Pak ya, pemutusan Iya. atau pengambilan keputusan tersebut. Oke Pak, apakah dalam mengambil keputusan Bapak itu memiliki pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Balik lagi ke dilema etika, berarti kalau tadi kan Bapak cerita nih bahwa selama Bapak memimpin di sini tuh biasanya kasus-kasus yang ada di sekolah ini biasanya kontradiktif, langsung benar dan salah. Berarti Bapak belum pernah mengalami yang namanya dilema etika. Iya. Berarti yang sama-sama benar, sama-sama punya nilai kebenaran, itu yang Bapak putuskan, berarti Bapak belum pernah alami ya Pak? Selama ini belum pernah kita. Belum pernah. Mungkin kalau kita lihat memang kebenaran itu relatif misalnya, ya kan? Relatif kebenaran. Sekarang benar, besok bisa juga salah. Kan? Iya betul. Tidak ada yang mutlak, hanya Tuhan yang mutlak kebenarannya itu. Iya. Berarti dalam pengambilan keputusan nih Pak, biasanya nih hal-hal apa aja sih Pak yang Bapak lakukan pertama kali? Ya dilihat masalahnya dulu, Iya. masalahnya apa, kemudian berdasarkan pengalaman saya dulu bagaimana. Kemudian baru kita putuskan. Karena begini, kadang-kadang misalnya siswa aja ya, siswa nakal itu kita kasih hukuman bisa sembuh. Tapi ada juga siswa yang sama kita kasih hukuman nggak sembuh juga. Jadi kalau anak itu memang unik sebenarnya. Iya. Jadi nggak bisa kita langsung mantem. Tapi yang jelas harus banyak pertimbangan. Harus banyak Dari pertimbangan. pengalaman yang kita alami juga. Iya. Berarti Bapak bisa nggak Pak digambarkan gitu langkah-langkah apa saja atau prosedurnya bagaimana saat Bapak mengambil keputusan? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan Iya, ya. betul. Yang jelas kita pelajari kasusnya dulu. Iya, Ya kan? Kalau misalnya betul. agak berat gitu ya. Iya. Kemudian kalau referensi kayak apa, ya kan? Kemudian pengalaman. Kita kadang-kadang belajar ke orang juga. Iya. Belajar itu nggak mesti benar, yang salah kita juga belajar. Nah dari situ kalau wawasan kita sudah luas, nah insya Allah kita ambil keputusan ini nggak jauh-jauh amat salah. Iya. Kalaupun salah nggak jauh, kalau benar ya alhamdulillah itu yang kita cari. Jadi dengan itu beberapa hal tadi itu bisa lah jadikan rujukan untuk mengambil suatu keputusan suatu kasus. Berarti dengan pengalaman Bapak mengambil keputusannya juga secara bijak ya Pak, secara hati-hati ya, tidak langsung memutuskan karena sepihak saja, tapi memang butuh mempelajari dulu ya Pak kasus tersebut. Baik Pak, ada satu lagi pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir silakan. dari apa-apa yang sudah Bapak sampaikan tentang cerita bagaimana Bapak memutuskan pengambilan keputusan. Kira-kira nih Pak, apa sih pengalaman yang bisa kita petik bersama jika kita mau mengambil keputusan yang tepat sebagai seorang pemimpin, gitu Pak? Iya ya. Mungkin seorang pemimpin itu kan semua dianut ambawannya ya. Ya. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita harus bijak. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita harus banyak pertimbangan, tidak emosi. Bahkan diharapkan kalau emosi itu diam dulu, jangan mengambil keputusan. Kalau kita marah mengambil keputusan, pasti keputusan juga ngancur. Jadi pas harus tenang, adem, ya insya Allah bismillah, keputusan yang kita ambil insya Allah benar. Itu aja bis. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak Oke, atas sama-sama. waktunya Iya. dalam cerita kita ya tentang Oke. bagaimana pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin sekolah. Terima kasih Oke, banyak Bapak atas semoga selalu waktunya. sukses Mas ya. Sukses ya Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
sebagai kepala sekolah. Kalau saya boleh tahu, udah berapa lama sih Bu Ria menjabat sebagai kepala sekolah di PKBM Muara ini? Untuk saya sendiri di PKB Muara sudah sekitar hampir mau 5 tahun, Miss. Oh, udah lama juga ya Bu Ria di sini ya. Ya, cukup lumayan. Selama Bu Ria menjabat sebagai pemimpin sekolah di PKBM Muara ini, pasti dalam berhubungan atau bersilaturahim dengan warga sekolah, apakah Bu Ria ini pernah menemukan kasus-kasus yang berindikasi bujukan moral atau ada paradigma dilema etikanya, Bu? Dilema etika. Oh, kalau untuk problem, kasus-kasus pasti setiap instansi pendidikan punya. Nah, yang sedikit saya bisa berikan salah satu contohnya itu dilema sewaktu sebelumnya di tahun 2020 dari 19 akhir sampai 2020 itu saya ada pegawai tata usaha, operator sekolah ya biasanya kalau di sekolah formal. Nah, jadi memiliki kendala sakit gitu. Beliau mohon maaf sudah almarhum. Ya, jadi beliau sudah lama di sekolah, bekerja di sekolah ini. Kemudian beliau mengalami sakit yang memang berkendala untuk tidak hadir. Nah, jadi saya di saat itu memiliki apa namanya ya, Miss, pengambilan keputusan yang cukup sulit ya, Bu Ria ya. Sulit banget, Miss. Cukup sulit. Jadi memang dia pegawai lama terus tiba-tiba sakit yang selama ini memang mungkin dari ketika siswa masih sedikit ya, namanya PKBM kan siswa masih sedikit sampai banyak beliau yang berada di situ, kemudian beliau sakit yang memang tidak bisa hadir ke sekolah untuk bekerja di tempat gitu. Nah, itu salah satu problema yang pernah saya dapati saat itu. Berarti ini termasuk pegawai yang diandalkan di sekolah ya, Bu Ria ya? Iya, benar, salah satunya karena memang dulu kan kalau di sini cukup satu operator. Beda dengan formal pasti banyak untuk ABC, banyak formal beda sama di sini. Berarti bagaimana cara Bu Ria menanggulangi hal ini? Itu waktu itu sempat banyak pro dan kontra ya, karena memang kita sebagai karyawan, bahasanya mungkin karyawan ya, pegawai yang memang harus bekerja itu ya di tempatnya gitu, di meja kita gitu. Tapi ini kan ternyata berbanding kebalik, sudah sekian, mungkin kalau untuk sebulan 2 bulan sudah lumayan masih bisa. Kadang kita nggak semua karyawan itu bisa menerima gitu dengan salah satu temannya untuk tidak hadir gitu, boleh masih kerja, apalagi ini yang memang sudah setahun lebih gitu, dan akhirnya di situ karena yang harus saya pandang pertama kali ini pemilik PKBM ya, pemilik sekolah, saya menghadap meminta dengan sangat rendah hati bagaimana beliau untuk tetap di sini bekerja gitu, walaupun tidak memungkinkan. Jadi saya memohon untuk beliau tetap bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya dari rumah meskipun tidak datang. Tapi kalau memang beliau kuat untuk datang ke sekolah sesekali, silakan. Bisa kadang diantar anak. Biasanya kan bawa kendaraan sendiri. Ketika pemilik PKBM menyetujui, baru bagaimana saya bisa menyampaikan hal tersebut ke teman-teman yang lain di sekolah gitu, di PKBM, untuk yuk kita sama-sama membantu beliau, bapak ini sedang kurang baik keadaannya, apa salahnya kita membantu gitu. Kebetulan kan memang PKBM tidak terlalu banyak ya, pekerjaan sebenarnya sih banyak, tapi kita ada sela-sela waktu yang memang kosong gitu, karena memang tidak semua murid kan
berada Standby di di sekolah, sekolah. gitu. Mereka mengerjakan tugasnya itu memang ada yang dari luar gitu. Kemudian untuk selanjutnya memang banyak yang kayaknya banyak yang nggak menerima untuk hal itu, Miss, gitu. Nggak semuanya mau untuk ikut seperti itu, tapi akhirnya dengan memberi contoh dengan perbuatan, saya pribadi, oh ya sudah, saya bantu mengerjakan tugas beliau yang sakit. Kemudian secara tidak langsung guru-guru itu segan juga, mereka akhirnya alhamdulillahnya mau ikut sama-sama membantu ya Bu membantu, Ria ya. gitu. Jadi hal-hal itu sedikit teratasi, bahkan sudah jadi kebiasaan yang ayo nih ada tugas yang ini, oh deh nih saya aja yang mengerjakan yang ini, walaupun sebenarnya saya tahu itu sebenarnya tugas beliau gitu, bapak ini gitu. Karena Bu Ria mencontohkan, jadi timbul inisiatif-inisiatif dari teman-teman ya, berarti ya Bu Ria ya. Keren Bersyukur sekali. Memang tadi awalnya Bu Ria kan cerita bahwa ini saya dilema sekali ya, karena ada beberapa mungkin rekan kerja melihat ini tuh suatu ketidakadilan mungkin. Pasti ya. jelas. Jadi ada nilai yang bertentangan di situ ya, antara keadilan karena dia tidak hadir, tapi kita juga merasa kasihan ya Bu Ria. Betul ya, sekali, karena kondisinya juga lagi memprihatinkan karena kurang sehat gitu ya Bu Ria ya. Jadi memang harus benar-benar, saya memang di saat itu bagaimana saya harus berpikir, terus saya menyampaikan, saya mendapat jawaban, yang jawabannya itu harus saya menjadi orang yang berjiwa besar dengan jawaban itu gitu. Oh ternyata seperti, akhirnya dari situlah dimana saya mulai, oh ya udah, coba saya dulu deh yang mencoba untuk melakukan beberapa pekerjaan dari balik beliau yang sudah sakit ini gitu. Akhirnya saya minta tolong, misalnya ada Bu Lala boleh minta tolong untuk bantu saya rekap absensi siswa. Saya kan rekap absensi siswa secara keseluruhan, setelah dari guru kan mungkin operator ya, Miss. Nah ini dibantu sama Bu Lala. Kemudian mungkin dengan rekap nilai, print nilai dibantu dengan Bapak siapa, kayak gitu. Jadi kita sudah mulai terbiasa, dan akhirnya berita duka cita kita dapat di bulan November 2020, beliau pergi. Tuh deh, kira itu nih salah satu dilema yang pernah saya rasakan. Gimana, nggak bisa Bu, ini kan dia nggak masuk, harusnya nggak ada lah, walaupun dia kerja nggak ada lah uang ini uang itu ya buat gaji mungkin, atau uang transportnya atau apa, tapi karena dengan rasa kemanusiaan ya kita mencoba untuk melakukan itu, kan nggak ada salahnya. Keren sekali Bu Ria. Saya turut prihatin ya Bu ya, tapi malah dari kejadian ini, dari dilema apa yang Bu Ria rasakan, ternyata malah menimbulkan kolaborasi antara rekan kerja ya, menumbuhkan kolaborasi baru di antara rekan kerja dan ibu, yaitu suatu hikmah baik dari Allah mungkin ya, karena setiap ada niat baik pasti akan kembali baik juga. Nah, tadi kita sudah bahas cara ibu menyelesaikan atau memutuskan keputusan gitu ya Bu. Kira-kira hal apa sih yang paling ibu anggap efektif dalam memutuskan atau mengambil keputusan? Hal yang paling efektif itu, kalau menurut saya pribadi ya Miss ya, itu percaya diri dulu, Miss. Percaya diri ketika kita merasa kita bisa untuk mencapai ini, yuk bisa yuk gitu, meyakinkan diri sendiri dulu. Itu sih biasanya yang saya akan melakukan A, apakah saya bisa? Oh sepertinya saya bisa gitu, saya jalan. Oh berarti yakin dulu ya, percaya diri dulu. Percaya diri dulu, yakin dulu kalau Bu Ria bisa menyelesaikan masalah ini. Gitu. Terbukti memang
terselesaikan Alhamdulillah. sampai beliau mau akhir-akhir sisa hidupnya. Itu kita malah sama-sama lagi ada kegiatan untuk membantu beliau dengan kayak ya iuran lah gitu. Bukan iuran, apa sih namanya, Miss? Donasi. Sumbangan lah, donasi gitu kan. Itu terjadi di hari Jumat atau hari Sabtu, kemudian beliau meninggalnya dari Senin. Masya Allah. Yang saya ingat seperti itu. Dan itu kekumpulnya cukup banyak dari teman-teman. Sempat teleponan juga, ibu terima kasih katanya gitu. Terus saya dapat info duka cita itu pagi hari. Gitu. Iya. Tapi keren ya Bu. Maksudnya cara ibu memimpin itu mencontohkan rekan kerja ibu, jadi bisa menumbuhkan atau jadi ada kemauan untuk berinisiatif dan saling membantu, Bu Ria. Lalu adakah sebenarnya selama ibu memimpin sekolah dalam menyelesaikan masalah atau membuat keputusan, ibu itu dibantu orang lain atau memang memutuskannya sendiri? Kalau untuk memutuskan memang awalnya saya dalam diri sendiri untuk hal ini. Gitu, karena kalau dengan banyak orang pasti banyak lagi nih ini masukan ayo gitu. Akhirnya saya coba sendiri menghadap dan akhirnya tetap dari bantuan orang lain juga yang akhirnya sama-sama punya pemikiran untuk mengambil keputusan yang sama seperti saya. Nah, dari situlah makin kuat untuk kita bisa melakukan solusi dari masalah itu. Mungkin ibu mendengarkan tim ibu terlebih dahulu, lalu tetap keputusan memang ibu yang ambil gitu ya. Berarti selama ibu mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah, adakah jadwal tertentu dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah? Maaf, maksudnya jadwal bagaimana? Jadwal itu misalnya rutin, ada skala prioritas pada yang harus diselesaikan dalam waktu 2 hari, 3 minggu, sebulan. Ini di luar hal yang kemarin, hal yang tadi saya ceritakan, itu jelas ada. Memang harus ada struktur juga ya, apa yang utama harus kita selesaikan, kemudian mana yang bisa kita selipkan dulu nih, mungkin memang harus diselesaikan di akhir, tapi ternyata ada yang sudah terselesaikan, bisa nih yang akhir kita selipkan karena mungkin frekuensi tingkat penyelesaiannya agak ringan. Gitu. Oh, berarti ada skala prioritas tentu saja ya, di luar hal atau kasus yang tadi ibu alami gitu ya. Berarti memang ada tata kalanya atau skala prioritas juga yang ibu setting untuk menyelesaikan tiap masalah dan mengambil keputusan. Tentu saja secara bersama ya, Bu Ria ya. Jelas dong Mas. Jelas karena untuk kebaikan bersama ya, Bu Ria ya. Oke. Tantangan apa sih Bu Ria saat mengambil keputusan yang Bu Ria dapat selama sebagai pemimpin sekolah? Tantangannya apa? Tantangan banyak. Tantangan itu lebih dari ini kejadian-kejadian yang memang sebenarnya belum kita duga sebelumnya gitu. Kemudian dari rekan-rekan kerja yang memang tidak sependapat terkadang, itu tantangan bagaimana supaya kita tetap satu gitu untuk mencapai tujuan itu gitu, tujuan baik yang ingin kita capai sama-sama. Itu sih tantangannya. Lebih beragam tapi harus bisa disatukan untuk mencapai tujuan yang memang terbaik yang kita inginkan gitu. Karena beda kepala, beda isinya juga ya, Bu Ria ya. Jadi harus kita samakan ya. Di satu visi dulu. Betul. Untuk kebersamaan. Baik, Bu Ria. Terima kasih banyak. Dan ada satu lagi. Dari semua hal-hal yang sudah disampaikan sama Bu Ria, apa sih yang bisa kita petik pelajarannya dari penjelasan Bu Ria tadi? Yang bisa kita petik sebenarnya terkadang memang peraturan itu sudah dibuat secantik mungkin, serapih mungkin untuk
mengontrol segala tingkah laku kita. Tapi terkadang hal-hal yang seperti keharmonisasian, kemanusiaan, toleransi terkadang bisa menjadi suatu hal yang memiliki kebijakan lebih tinggi dari itu. Gitu. Berarti peraturan, pemahaman nilai kebajikan bisa ini ya, bisa merubah suatu keputusan. Ya, itu bahasanya. Lebih cantik ya. Terima kasih banyak Bu Ria, sudah saya ganggu waktu. Terima kasih sama-sama nih, sudah dikasih waktu juga. Next time kita ketemuan lagi ya. Saya mau masih banyak banget yang pengen saya pelajari dari Ibu Ria. Sama-sama nih. Sehat terus Bu Sehat Ria. selalu juga untuk Miss Semangat Aziza, terus. senang bisa belajar bersama Miss Aziza juga. Terima kasih banyak Bu Ria. Masya Allah, alhamdulillah. Berapa lama Ibu udah bertugas di sekolah ini? Oh, saya di sekolah ini udah dari 2019. Berarti Wah, udah lama berarti ya? Ya lumayan ya. ampun. Lumayan lah. Ih, kok saya juga dengar kabarnya ya baru-baru ini aja loh. Ya ampun, Masya Allah. Karena udah lama gak ketemu, makanya Iya. jarang berkomunikasi. Iya, saya mau belajar ya sama Bu Indes. Boleh. Jadi pimpinan sekolah nih ya, banyak ilmunya nih harus saya ambil. Jadi saya pengen belanja banyak dari Bu Indes hari ini ya. Saling belajar kita ya hari ini. Oke, mohon maaf saya ganggu waktunya Bu Gak Indes apa-apa, ya. bisa. Oke, sudah 3 tahun berarti ya Bu Indes di sini ya. Berarti bagaimana nih Ibu Indes berelasi dengan seluruh warga sekolah yang notabene kan di sini nggak semuanya kayak Bu Indes yang masih muda gitu ya. Ada yang senior, yang di atas Bu Indes gitu. Bagaimana hubungan Bu Indes dengan seluruh warga sekolah? Oke. Relasi saya dengan warga sekolah lain, saya mengatakannya gini, Miss. Suasana sekolah ini tuh hangat. Kenapa hangat? Karena kita itu saling merangkul. Kalau hangat itu pasti kita bisa merasakan rasa kekeluargaan yang sangat kental. Tidak ada batasan bagi saya sebagai atasan. Oh, saya atasan, maka saya punya bawahan yang harus saya suruh-suruh gitu, nggak ada. Saya tidak menaruh jabatan saya tinggi terus di bawah saya ada bawahan, jadinya saya bisa seenaknya gitu, enggak ada batasan antara saya. Kita itu sama-sama rekan kerja, guru dan siswa itu saya peluk hangat semuanya. Jadi Miss pasti bisa merasakan deh rasa kekeluargaan yang kental di sekolah ini, hangat sekali. Masya Allah, iya sih ya. Karena saya tadi awal juga udah ketemu sama beberapa teman-teman Ibu Indes gitu ya. Memang kekeluargaannya tuh hangat banget ya. Dari awal ketemu sampai tadi murid-muridnya juga rapi banget, sehat gitu ya. Nah makanya jadi saya makin penasaran lagi gitu ya. Gimana seorang Ibu Indes memimpin sekolahnya gitu dan berelasi dengan sesama warga sekolah. Ternyata keren banget ya, Masya Allah. Nah ini Bu Indes, pasti kan saat berelasi pasti Ibu Indes kan menemukan adanya kasus-kasus ya, kasus-kasus yang tentu saja ada indikasi dilema etika. Nah saat Bu Indes menemukan masalah tersebut, apa yang Bu Indes ketahui gitu tentang hal itu? Pasti saya pernah menemui kasus seperti itu ya, dimana dua-duanya memang benar, tapi di sisi lain ini itu bersinggungan dengan guru dan juga
Jadi di mana ini yang satu rekan kerja saya, yang satu itu peserta didik saya. Kita memang harus merangkul dua-duanya ya. Dua-duanya benar, tapi kan tidak bisa kita menyalahkan ini guru. Jadi yang siswa ini pasti salah, tidak bisa. Jadi kita harus melihat dulu tuh gimana sih dari kedua sisi tersebut. Kita harus melihat kebenaran itu seperti apa. Jadi itu sih dilema etika yang biasa saya rasakan ya, yang saya temui di lapangan seperti itu. Oh, berarti Bu Ines paham ya bahwa misalnya kalau ada satu kasus tuh sebenarnya Ibu Ines pengen adil tapi Ibu Ines kasihan gitu ya. Berarti Ibu Ines paham banget bahwa tiap kasus tuh pasti ada ya dilema etikanya ya. Iya dong. Ada rasa peduli kita. Iya, ada nilai-nilai kebajikan yang bersinggungan dan keduanya sama-sama benar gitu ya Bu Ines ya. Baik. Dalam menghadapi dilema etika yang seperti ini, kira-kira apa sih yang Bu Ines lakukan? Langkah-langkah apa yang Bu Ines ambil? Oke. Langkah-langkahnya yang pertama itu kita harus lihat dulu ya nilai-nilai keputusan kita itu apakah bertentangan tidak dengan yaitu nilai kebajikan tadi. Nah, yang kedua itu kita harus lihat siapa saja sih yang ikut andil dalam kasus tersebut atau masalah tersebut. Yang ketiga pasti saya harus mengikuti intuisi saya ya. Kan tidak mungkin kita langsung ambil gerabah-gerobok keputusan, kita harus melihat intuisi kita. Yang keempat itu pasti saya harus berpikir. Nah, dalam berpikir itu saya juga harus lihat apakah keputusan saya itu sudah sesuai dengan peraturan sekolah atau belum. Terus yang kedua, gimana sih hasil akhirnya dari keputusan tersebut. Yang ketiga itu pasti ada rasa peduli saya terhadap siswa saya tersebut. Jadi ya itu tadi pasti dalam berpikir ada rasa kepedulian yang ada dalam keputusan tersebut. Oh, berarti Bu Ines itu sangat cermat ya, melihat banyak hal dalam memutuskan sesuatu ya Bu Ines ya. Harus cermat dalam berpikir, itu harus dilihat. Jadi tidak bisa memutuskan sekaligus gitu ya, maksudnya harus dipikirkan dulu apa efek akhirnya, Hasil bagaimana, lalu apakah ini bertentangan dengan peraturan atau tidak, dan pastinya ada nilai-nilai kepedulian di situ ya Bu Ines ya. Baik. Nah, kalau saya cermati dari pernyataan Bu Indes sebelumnya bahwa Bu Indes ini berpikir dalam memutuskan sesuatu ini butuh proses ya kan. Nah, dalam proses pemutusan atau pengambilan keputusan, adakah orang yang membantu Bu Indes dalam hal ini? Oke. Pasti ada. Saya itu selalu bilangnya tim saya. Kenapa sih tim saya? Karena dalam mengambil suatu keputusan tidak bisa saya mengambil oke menurut saya seperti ini aja deh, nggak bisa. Kita itu harus berdiskusi gimana sih jalan keluar yang baik untuk peserta didik maupun untuk pihak lainnya, yaitu siswa, guru atau pihak yang siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut gitu. Jadi itu ya itu tadi kita harus komunikasi. Jadi keputusan akhirnya itu harus adil untuk semuanya. Nah, untuk keputusan yang adil itu kan tidak bisa kita memutuskan sendiri, tapi membutuhkan bantuan orang. Diskusi bersama, berkolaborasi, begitu ya Bu Indes ya. Berarti adakah jadwal khusus nih buat Bu Indes untuk mencoba untuk mengklirkan masalah atau mengambil keputusan? Apakah ada skala prioritas juga dalam menangani hal ini Bu Indes? Oke. Untuk mengambil keputusan itu pastinya tadi saya udah bilang saya itu butuh diskusi dengan tim saya gitu ya, dengan wakil-wakil yang lain. Jadi kalau untuk dibilang apakah ada jadwalnya, pasti ada, karena kan saya harus diskusi dulu ya, nggak bisa langsung detik itu juga gitu keputusannya harus diambil, nggak bisa. Ada skala prioritas yang harus dilihat. Jadi kita harus diskusikan gimana sih yang terbaiknya untuk semuanya, bukan untuk saya doang, bukan untuk guru, bukan untuk siswa, tapi untuk semuanya. Berarti nggak bisa on the spot ya, harus ada jadwal dan skala prioritas ya, yang mana yang harus disegerakan,
atau kita tunda dulu tapi nanti minggu depannya atau 2 hari ke depan akan diselesaikan bersama gitu ya, bersama dengan timnya Ibu. Oke, berarti Bu, dalam menghadapi kasus-kasus atau permasalahan yang ada dilema etikanya nih Bu, atau secara general ya dalam mengambil keputusan gitu kan, apa sih Bu tantangannya? Tantangannya, oke. Tadi saya udah sempat menyinggung sebelumnya bahwa saya mengambil keputusan itu pasti harus melihat dulu apakah keputusan saya itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dengan peraturan sekolah. Itu pasti akan saya ambil, misalnya oh ternyata ini persis atau sama lo dengan peraturan, boleh lo diambil keputusan ini. Tapi kan tidak semua keputusan saya yang berdasarkan dengan peraturan itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Kalau orang lain tidak suka, ya itu rintangannya. Jadi kita tidak bisa mengenakan atau menyenangkan semua orang. Karena ya di satu sisi kita merasa ini sudah sesuai dengan peraturan, tapi di sisi lain orang lain tidak senang dengan peraturan tersebut. Jadi kita tidak bisa menyenangkan banyak hati dengan keputusan yang berdasarkan dengan peraturan. Iya benar sekali ya Bu Ines ya. Karena kalau berpikir secara peraturan ya kita harus adil ya dengan peraturan yang ada. Jadi nggak semua orang bisa kita nyamankan dengan keputusan yang kita ambil ya Bu Ines ya. Iya betul. Jadi Bu Indes, apa-apa yang sudah Ibu Indes nyatakan, Ibu Indes yang kita obrolin bersama, apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Pelajarannya pasti yang pertama itu tidak bisa kita mengambil keputusan itu sepihak. Kita harus berdiskusi dulu dengan tim kita, dan keputusan itu kita harus lihat apakah sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Kalau kita ngambilnya tidak sesuai ya berarti kan itu bertentangan. Jadi kita harus melihat. Yang kedua itu lagi-lagi kita tidak bisa menyenangkan banyak orang dengan hasil keputusan itu. Walaupun sudah sesuai ya dengan peraturan, tapi kan tidak semua orang bisa menerima itu. Itu sih paling yang kita bisa lihat, tidak bisa kita menyenangkan banyak orang. Berarti harus siap ya kalau jadi Harus pemimpin siap. ya, Harus siap. dengan resiko yang tidak bisa menyenangkan semua Iya. orang, tapi memang harus diputuskan, setiap keputusan itu harus diambil, berarti bekerja sama dengan tim, banyak hal ya Bu Indes ya. Terima kasih banyak ya Bu Indes ya. Hari ini saya belajar banyak, belajar banget Masya Allah. dari Bu Indes. Alhamdulillah sebagai pimpinan sekolah yang gak heran dari awal ketemu di depan sudah terlihatlah kondisi yang hangat dari timnya Bu Indes. Terima kasih banyak Bu Indes. Sama-sama ya Siza. Next time kita belajar lagi ya. Insya Allah ada lagi waktu ya. Oke, Ketemu lagi. sehat-sehat terus ya Bu Sehat-sehat Indes ya. terus, Terima kasih Siza. banyak Bu